Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian, dan stakeholder lainnya untuk mempersiapkan kelancaran arus liburan Nataru kali ini. Untuk transportasi darat, pemerintah telah menyiapkan 46.686 armada bus berupa akap, AKDP, dan bus pariwisata. Dan selain itu juga telah disiapkan 113 terminal bus di seluruh Indonesia. Kementerian Perhubungan telah menyiapkan angkutan laut, darat, udara, dan kereta api untuk kelancaran libur Natal dan Tahun Baru 2023. Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepolisian, dan stakeholder lainnya untuk mempersiapkan kelancaran arus liburan Nataru kali ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, untuk transportasi darat, pemerintah telah menyiapkan 46.686 armada bus berupa akap, AKDP, dan bus pariwisata. Selain itu juga telah disiapkan 113 terminal bus di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub tentang potensi pergerakan masyarakat di masa libur Nataru, diprediksi kendaraan mobil paling banyak melintas di jalur tol Trans Jawa. Menhub mengatakan, puncak arus mudik Natal tahun ini diprediksi terjadi pada 22-23 Desember 2023. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, persiapan perusahaan otobus sambut libur Nataru, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Antoni Stephen Hambali. Beliau adalah Ketua Departemen Angkutan Pariwisata DPP Organda. Selamat pagi, Pak Antoni. Selamat pagi, Pak Prasetyo dan para pemirsa. Baik, salam sehat Pak Antoni? Sehat. Baik, langsung saja Pak, ini diupdate terkait dengan bisnis dari angkutan darat selama ini, begitu di sepanjang tahun 2023 ini sudah seperti apa operasionalnya, kinerja, dan mungkin aspek keselamatannya juga nih, silakan Pak. Oke, selama 2023 ini kondisi transportasi darat ya, yang saat ini dijalani cenderung stabil, yang akap ini kita ngomong ya. Oke. Belum ada peningkatan yang signifikan, hampir sama dibandingkan dengan kondisi 2022 pada bulan November terutama ya. Di dalam Pulau Jawa kami berkisar masih sekitar 60-70% dari sebelum pandemi. Kenapa hal ini terjadi? Karena di beberapa trayek itu memang banyak juga sekarang angkutan ilegal, yaitu plat hitam, sehingga itu yang memakan porsi angkutan akap ya. Kecuali pada beberapa trayek yang dilewati jalan tol, itu sudah tumbuh melebihi sebelum pandemi. Dan kemudian untuk antar pulau Sumatera Jawa itu sudah meningkat di atas 120%. Hal ini dipengaruhi karena harga tiket pesawat yang cenderung masih tinggi. Demikian Pak Prasetyo. Baik, berarti sebenarnya sudah cenderung pulih begitu ya pasca pandemi COVID-19 begitu. Anda melihat tantangannya di mana nih kalau misalnya kita bicara mengenai kinerja? Apakah memang tadi ada angkutan ilegal begitu plat hitam yang kenapa masih belum bisa diberantas tuntas ini, Pak Antoni? Karena angkutan ini bisa bergerak dengan sangat mereka tidak perlu perizinan, tidak perlu mengurus KIR, dan bisa bebas bergerak melalui sistem ya teknologi online lah, bukan mereka punya platform, tapi dengan WA, dan setiap desa saat ini sudah ada 1-2 pengusaha, dan mereka ini memang berangkat dari saat pandemi kemarin, di mana mereka biasanya melayani online, kemudian tidak boleh bergerak, tapi mereka bisa bergerak akap karena mereka saat itu bisa menghindari pos-pos COVID. Gitu. Oke, dan apakah momentum seperti libur Natal dan Tahun Baru ini bisa menjadi booster nih untuk pelaku industri angkutan darat, perusahaan-perusahaan otobus khususnya nih, Pak Antoni? Pasti, karena pada peningkatan liburan seperti inilah kami berharap bisa panen ya, karena di saat ramai seperti ini, angkutan yang ilegal pun tidak akan bisa memenuhi semua permintaan. Maka kami yang legal ini juga dapat banyak hasilnya gitu. Oke, dan kita tahu Kementerian Perhubungan menyatakan potensi pergerakan masyarakat pada saat libur Nataru di tahun 2023, kemudian tahun 2024 itu bisa mencapai 107,63 juta orang. Berarti ini kan pangsa pasar yang luar biasa sekali yang harusnya bisa di-grab oleh teman-teman pelaku usaha otobus begitu. Betul. Jadi angka ini berarti sekitar 85% dari pergerakan masyarakat di saat Lebaran 2023 kemarin. Nah, itu kita emang sangat berharap pada liburan Nataru ini, dan tentunya kelancaran ini perlu dukungan banyak pihak ya. Jadi dari kepolisian, Kementerian Perhubungan,
itu untuk ngatur lalu lintas, dan kami juga perlu dukungan dari BPH Migas dan Pertamina untuk mengamankan suplai BBM. Karena ini sangat diperlukan jaminan ketersediaan BBM untuk melayani Nataru, di mana saat ini banyak teman-teman kami di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sudah mulai ada kelangkaan BBM dengan alasan operator karena suplai yang dikurangi. Nah, ini sangat menjadi kendala dan mengganggu operasional. Mulai langka. Sementara kalau pemerintah kan juga sebenarnya menyatakan pasokan aman loh Pak sampai dengan akhir tahun. Betul, tapi memang kendalanya gini, Pak Prasetyo, di beberapa daerah itu memang karena disparitas harga yang sangat tinggi dengan industri atau mungkin permainan lah ya. Jadi ada oknum sehingga di pom bensin itu memang disuplai, tapi dalam waktu singkat sudah diantri oleh para pengecer BBM itu. Oh, I see. Itu berarti memang satu lagi permasalahan yang muncul di lapangan begitu ya, yang akan dihadapi begitu ya, oleh teman-teman pelaku perusahaan otobus sendiri. Nah, terus bagaimana kesiapan dari organdanya sendiri untuk menyambut libur Nataru dengan pergerakan tadi jutaan orang yang akan melakukan perjalanan entah itu mudik ataupun wisata? Ya. Kami selalu menghimbau kepada seluruh anggota untuk melakukan persiapan semaksimal mungkin baik dari sisi teknis maupun administratif ya. Jadi dari kelaikan jalan unit armada dan administrasinya, yaitu surat-surat trayek maupun untuk SIM STNK jelas itu. Hal ini dilakukan anggota bekerja sama dengan Dinas Perhubungan setempat, yaitu untuk KIR, uji KIR, dan lain-lain. Untuk kesehatan pengemudi tentu selain menjadi tanggung jawab pribadi, perusahaan juga bekerja sama biasanya dengan jasa raja atau instansi kesehatan terdekat untuk memastikan kondisi pengemudi layak untuk bertugas. Selain itu kami juga selalu menghimbau para pengemudi menaati aturan berkendara selama 40 jam, kemudian beristirahat selama 30 menit sebelum melanjutkan perjalanan. Baik, demikian. Dari sisi jumlah kendaraan begitu, armada yang tersedia apakah bisa mencukupi ya untuk permintaan yang akan melonjak tadi? Ya, datanya sampai saat ini kami hitung masih cukup. Jadi dari data semester 1 ada, apalagi sekarang ini ya, yang pertumbuhan armada bis itu 27.198 armada bis, terdiri dari 13.510 akap dan 13.688 pariwisata. Dengan asumsi 90% siap jalan, maka 12 juta orang ini, 12,29 orang ini dapat dilayani bis dalam waktu 22 Desember hingga 2 Januari. Itu kami perhitungkan sudah sangat mencukupi. Oke, 22 Desember sampai dengan 22 Januari. Berarti ini peaknya rata-rata peningkatan arus kendaraan yang menggunakan bis itu akan sangat banyak sekali, masif begitu ya, Pak Antoni. Nah, kesiapan lain begitu untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan, karena ini menjadi suatu yang hal penting begitu, keselamatan, menghindari supaya tidak adanya kecelakaan, meskipun tadi Anda sudah sampaikan secara teknis, administrasi serta kesehatan akan terus dipantau begitu. Oke, ini memang terkait sama pertanyaan yang tadi ya. Jadi selain yang sudah disiapkan tadi, di trayek panjang biasanya setiap perusahaan otobus itu seperti kami juga memberangkatkan dengan 2 pengemudi. Jadi bisa bergantian dalam perjalanan 4 jam, kemudian bergantian pengemudi. Itu sangat membantu untuk sisi safety ya. Kemudian ada juga kami sediakan titik-titik posko untuk mekanik dan juga pool di beberapa kota lain serta garasi utama ya. Dan secara umum kami juga saling membantu apabila ada kendala di jalan antara anggota organda itu, Pak. Baik, nah berdasarkan survei dari Kementerian Perhubungan juga begitu, disebutkan masyarakat yang akan menggunakan bus itu kan mencapai tadi 12,29 juta orang. Nah, ini kan tentu akan sangat banyak. Daerah-daerah mana saja sih yang mungkin sudah dipetakan begitu yang akan menjadi kantong-kantong pemberangkatan begitu yang sangat besar sehingga dibutuhkan perhatian khusus begitu, Pak Antoni? Untuk pemberangkatan biasa ya, emang ini kerjaan Nataru Lebaran itu hampir mirip dan itu biasa pusatnya selalu jadi Botabek, itu dari asal keberangkatannya. Untuk tujuan-tujuannya sih memang biasanya keluar dari situ ya. Dan untuk mudik hampir sama seperti Lebaran. Gitu. Baik, berarti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera ya. Oke, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Sumatera. Ya. Baik, untuk kondisi armada tadi Anda katakan memang sudah mencukupi begitu. Kelaikannya sendiri bagaimana, Pak? Kelaikannya ya tentu ini kami karena anggota ini kan
tersebar di seluruh Indonesia ya. Yes. Jadi ini koordinasinya dengan Dinas Perhubungan setempat. Jadi memang harusnya selalu layak jalan apabila lulus KIR. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat itu untuk turut memantau kelengkapan administratif perusahaan. Jadi kalau misalkan diangkut oleh satu armada, itu plat nomornya bisa dicek di website Spionam Kementerian Perhubungan. Nah itu kalau dimasukkan ke situ nomor polisinya ada, maka itu akan tertera semua akhirnya masih jalan atau enggak, trayeknya betul atau enggak, seperti itu Pak. Oke, jadi masyarakat pun bisa terlibat aktif ya untuk mengecek entah itu nomor kendaraan, kemudian dari KIR-nya apakah benar-benar sudah mengikuti aturan yang benar atau tidak begitu Pak. Dan prosesnya semudah itu kan dengan menggunakan handphone atau bagaimana? Betul, jadi Anda bisa googling, namanya Spionam, SPIONAM, nanti itu akan di-refer ke websitenya Kementerian Perhubungan, lalu di bawah situ ya akan dimasukkan nomor polisi bis atau kendaraan. Nah begitu kita masukkan, maka itu akan semua tertera di situ, termasuk PT-nya, KIR-nya, dan masa berlakunya. Sejauh ini masyarakat sudah cukup mengetahui Pak sosialisasi yang sudah dilakukan? Belum. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang penting kalau memang Anda mengharapkan partisipasi aktif juga di masyarakat begitu untuk menjaga kelaikan, keselamatan begitu berkendara. Anda melihat bagaimana sosialisasi apa yang harus dimasifkan begitu? Apakah Organa juga akan terlibat aktif turun langsung begitu ke lapangan? Saat ini kami berusaha ya dengan anggota dan kemudian di jalur-jalur yang dilayani trayek PO tersebut. Contohnya di jalur saya, di jalur selatan Jawa Tengah ini memang saya juga aktif sosialisasikan kepada para pengguna baik pariwisata maupun akap. Jadi kalau misalkan mau sewa bis itu tolong dicek dulu benar nggak, supaya apa? Ini menjamin keamanan pengguna itu sendiri gitu. Betul, iya. Ya itu memang harus segera diaktifkan begitu ya keterlibatan masyarakat. Jadi benar-benar ya oke lah dari pihak perusahaan sudah melakukan sesuai dengan prosedur, tapi masyarakat pun bisa melengkapi begitu ya Pak Antoni. Diharapkan sehingga ada simbiosis mutualisme juga di sana. Nah, bagaimana dengan tarif angkutannya saat Nataru? Adakah batas atas batas bawah yang diizinkan? Tahan dulu jawabannya Pak Antoni, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan data transportasi yang akan digunakan masyarakat saat libur Nataru. Itu apa saja? Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat mobil nampaknya masih mendominasi begitu ya, baik pribadi, mungkin ada yang sewaan juga. 35,57%. di posisi pertama. Kemudian ada motor 17,92%, kereta api 13,16%, pesawat 11,91%, kemudian bus 10,94%. Berikutnya ada kapal penyeberangan 6,04% dan kapal laut 3,44%. Data dari survei Kementerian Perhubungan. Berikutnya ada 5 provinsi tujuan utama perjalanan masyarakat saat libur Nataru. Ini wilayah yang mendominasi adalah Provinsi Jawa Timur 15,18%, menyusul Jawa Tengah 13,8%, kemudian Jawa Barat 11,62%, Jabodetabek pun juga masih menjadi tujuan untuk perjalanan masyarakat 9,19% dan Yogyakarta 8,92%. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Antoni Stephen Hambali, Ketua Departemen Angkutan Pariwisata DPP Organda. Baik, Pak Antoni, kita akan lanjutkan kembali. Bicara mengenai jenis transportasi tadi, memang bus ini masih menjadi pilihan utama nampaknya bagi masyarakat yang ingin melakukan bepergian, apalagi di libur panjang, Natal dan Tahun Baru. Kemudian 5 provinsi utama juga seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, lantas bagaimana dengan tarif dari trayek bis tadi begitu? Apakah ada kenaikan? Kemudian berapa besar yang diizinkan kenaikannya nih Pak? Silakan. Oke, saat ini di angkutan darat biasanya tidak ada kenaikan harga selama tidak ada kenaikan BBM. Tidak ada kenaikan harga BBM. Namun pada beberapa trayek tertentu yang dianggap masih cukup rendah, itu memang akan ada kenaikan sesuai permintaan pasar ya. Dan biasanya berkisar cuma sekitar 15-25%. Jadi rata-rata kalau misalkan sudah di atas 150.000, itu naiknya mungkin ya 15 sampai mungkin mengecil. Makin besar angkanya sudah mengecil. Tapi kalau yang di bawah
150 itu bisa yang di bawah 100.000 itu bisa naik sampai 25%. Dan tergantung layanannya. Untuk tingkat ekonomi saat ini memang sudah hampir tidak ada yang melayani ekonomi. Yang diatur oleh pemerintah hanya itu aja. Dan bagi yang di atas ekonomi maka itu diserahkan ke mekanisme pasar. Nah, jenisnya yang paling banyak diminati masyarakat apakah yang kelas ekonomi atau yang eksekutif nih Pak sejauh ini ya? Saat ini sudah hampir semua masuk ke eksekutif ya. Jadi memang saat ini standarnya pemerintah aja untuk yang ekonomi yang tarifnya paling dasar itu harus sudah menggunakan pengatur suhu udara, artinya sudah menggunakan AC. Gitu. Baik, kelas ekonomi pun sekarang sudah dibuat nyaman begitu ya untuk masyarakat begitu. Nah, rentang harganya sendiri tadi Anda katakan memang kenaikan ada 15 sampai dengan 16%. Apakah rata di seluruh Indonesia? Enggak, itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan sudah jarak jauh ya, kayak misalkan Jakarta ke Sumatera gitu kan, itu sudah nggak bisa naik terlalu tinggi. Karena mungkin kenaikannya cuma sekitar 10%, karena harganya sudah 400 ribuan. Sedangkan kalau kayak di tempat kami itu masih di range menengah sekitar 185.000, itu kami nggak ada kenaikan harga. Gitu, karena di sini persaingannya juga cukup ketat ya, banyak yang melayani gitu. Oh baik, tadi patokannya berarti di rentang 150.000 ya. Kalau di bawah itu berarti ada potensi ataupun kesempatan untuk dinaikkan begitu. 180 persaingan sudah cukup ketat sehingga kalau naik berarti akan ditinggalkan. Kemudian yang lebih tinggi lagi justru makin kecil begitu ya. Ya, betul. Baik, pangsa pasarnya, tingkat persaingan bisnisnya sendiri bagaimana nih kalau bisa disampaikan menjelang Nataru? Apakah akan ada suatu persaingan yang sangat ketat? Kemudian bagaimana promosi diskon yang diberikan atau biasa-biasa saja? Tergantung ya. Buat yang kelas menengah ke bawah maka itu memang cukup ketat persaingannya sehingga untuk kenaikan harga agak susah. Tapi seperti yang Pak Prasetyo ketahui saat ini bis-bis yang lux dengan layanan yang sangat istimewa itu sudah hampir menyamai kereta api bahkan pesawat terbang. Nah, disitulah mereka berlomba-lomba dan itu market yang sudah tidak price sensitif lagi. Itu. Dan itu punya market tersendiri tidak sih kalau ada perusahaan atau bos yang menyiapkan ini kan di atas eksekutif begitu karena memang tadi ada yang double deck begitu, ada yang bertingkat begitu ya Pak ya? Ada yang sleeper, ada yang double deck, bahkan sekarang ada yang kabinnya sendiri-sendiri sehingga satu bis hanya muat sekitar 11 orang. Dan itu layanannya udah full service, makan, ada toilet, dan itu melewati biasanya jalur-jalur tol. Karena untuk bis-bis lux ini memang lebih nyaman jika ada di jalan tol ya. Lantas koordinasi dengan pihak-pihak terkait begitu kepolisian, kemudian dinas perhubungan dan lain-lain begitu sudah sejauh mana begitu untuk menghadapi Nataru nanti? Jadi kami Organda bersama Kemenhub selalu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dan instansi terkait ya, yaitu seluruh dirjen Kementerian Perhubungan, kepolisian, kota dan kabupaten, perusahaan ASDP, badan usaha jalan tol sehingga yang di darat ini akan mengatur arus lalu lintas maksimal mungkin sesuai dengan kondisi di lapangan dan yang di titik-titik penyeberangan juga akan memperlancar. Jadi kegiatan tiketing kapal serta lalu lintasnya itu diperhitungkan sehingga dapat memberikan layanan yang efektif ke masyarakat. Itu yang sudah kami lakukan, Pak. Tantangan yang dihadapi teman-teman sendiri dari perusahaan otobus maupun Organda begitu ya untuk menyiagakan sistem, kemudian bagaimana pasarnya yang adil dan merata begitu dari Sabang sampai Merauke itu bagaimana nih Pak? Memang kalau untuk mempersiapkan itu ya kita kadang-kadang harus mengantisipasi, kesulitannya cuma mengantisipasi ledakan di lapangan aja. Jadi misalkan kayak arusnya, kalau lebaran itu kan one way, tapi kalau yang Nataru ini harapannya tidak one way, sehingga arusnya lancar. Jadi setelah ngangkut penumpang, mobilnya bisa kembali lagi dengan segera ke tempat ya itu, yang penumpangnya masih banyak gitu loh. Dan itu kita harapkan memang bergelombang. Jadi kami berharap yang sampai saat ini kami harapkan itu nanti pengaturan libur, mungkin dari ASN, kemudian pegawai swasta dan sekolah itu diharapkan ada liburannya yang bergelombang sehingga tidak langsung meledak dalam satu waktu yang bersamaan. Berarti karena kalau itu kapasitas jalan dan kendaraannya bisa nggak muat. Dan kapasitas jalan memang ya kita tahu pertambahannya kan memang jauh dibandingkan dengan kendaraannya sendiri begitu. Nampaknya kemacetan ini masih menjadi momok tersendiri ya bagi perusahaan otobus begitu Pak Antoni. Sangat Pak Prasetyo, karena begitu itu macet maka bisa jadi tiket yang sudah dijual pada hari besoknya dari Jakarta katakanlah. Itu kalau mobilnya terhambat sampai ke Jakarta kembali, maka itu akan jadi masalah gitu. Nah itu dia apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pengguna begitu apabila memang antisipasi apabila kejadian itu terjadi nih Pak? Kalau kami sarankan selalu merencanakan perjalanan jauh-jauh hari, karena dengan perencanaan jauh-jauh hari maka
grafiknya sudah bisa terlihat dan kami bisa mengantisipasi. Begitu juga dengan angka-angka yang tadi disebutkan oleh Kementerian Perhubungan dan Kepolisian sudah mengantisipasi karena sudah mulai terbentuk grafik penjualan tiket di hari-hari itu. Ya, kalau dari perusahaan atau bus diharapkan apakah pada saat melakukan perjalanan pergi begitu, kemudian pulang akan mengangkut penumpang lagi atau tidak? Kalau bicara mengenai musim Nataru begitu, apakah juga akan sama kondisinya, penuh begitu Pak? Ya, harapannya seperti itu. Karena kalau Nataru ini kan ada yang kalau mudik biasanya kan pengennya balik ke kampung, ya kan? Nah, kalau Nataru ini selain ada yang memang pulang kampung, ada juga yang berwisata. Nah, kami berharap di dua sisi inilah yang bisa bisa operasional lah. Gitu. Regulasi aturan-aturan yang Organda tetapkan untuk perusahaan-perusahaan atau bus yang memiliki trayek dan rute tertentu kan yang sudah ditetapkan ini berbeda tidak dengan yang angkutan pariwisata? Berbeda karena kalau untuk yang akap jalur itu maka kami tidak boleh keluar dari jalur. Makanya kalau misalkan dari plat nomor tadi dicek, oh ini bisnya harusnya lewatnya Pantura, kemudian dia ngangkut di jalur selatan, maka itu bisa dilaporkan. Tapi kalau untuk pariwisata, memang untuk bantuan saat Nataru atau Lebaran itu ada izin insidentil ya, dan pariwisata itu memang bebas boleh kemanapun di seluruh Indonesia. Gitu. Oke. Jadi pada saat angkutan pariwisata tadi diperbantukan begitu Pak Antoni, berarti tidak masalah begitu kendaraannya? Ya. Karena tetap harus dimintakan izin insidentil, artinya dia memang tidak permanen untuk angkutan akap, hanya untuk bantuan ini dan itu harus diketahui titik berangkat maupun titik tujuan akhirnya. Baik, ini bisa menjadi salah satu tolak ukur nih kalau saya ada data begitu. Global Transport Index begitu yang dirilis oleh perusahaan asuransi asal Eropa William Russell begitu, di mana Paris adalah kota dengan transportasi umum terbaik di dunia pada tahun 2023 ini. Anda melihat bagaimana? Apakah teman-teman juga berusaha atau paling tidak melihat itu bisa menjadi barometer kah untuk operasional, kemudian penataan sistem dan lain-lain begitu? Ya, saya juga sudah melihat peringkat dan reviewnya itu surveinya memang per kota ya, jadi itu tidak bisa dibandingkan kalau misalkan kita akap karena akan sangat beda penilaiannya. Tapi menurut saya agak subjektif juga karena saya kemarin juga barusan dari Eropa dan kalau dilihat sistem kereta apinya itu Indonesia jauh lebih baik soal ketepatan waktu dibandingkan di Eropa sana. Ya, saya juga cukup kaget tentang hal itu. Kemudian jika diukur pertumbuhan penyediaan transportasi umum, Indonesia mungkin masuk ranking jajaran top dunia karena mulai dari awal TJ di Transjakarta ya di 2004 hingga saat ini kita memiliki kereta cepat Wus, maka itu pertumbuhannya sangat bagus. Dan mulai 2020 itu banyak sekali layanan by the service oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun kota yang dengan nama Trans itu loh, biasanya Transjateng atau Transkota itu kan. Nah, artinya apa? Ini pemerintah sudah sangat aware tentang pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan transportasi. Jadi saya cukup optimis pertumbuhan usaha transportasi darat akan produktif ini, masih positif ini. Oke, bagi gitu, masih cukup optimis ya untuk menatap Nataru tahun ini dan juga Nataru tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Baik Pak Antoni, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Tentu menjadi insight menarik ini bagi pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Antoni. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.